Saya ucapkan salam gereja perjanjian baru untuk kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara, kita akan membaca Efesus pasal ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, meskipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya namakan khotbah hari ini The Unfathomable, the Love of God. Artinya bahwa kasih Allah atau kasih Kristus yang dibicarakan Paulus di dalam ayat Efesus 3, 18-19 ini adalah kasih yang tidak bisa diselami dengan pengertian dan melampaui segala pengetahuan. Sesungguhnya kita tidak akan bisa memahami kasih Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Kasih Allah melampaui apapun yang pernah kita pikirkan di dunia ini. Sekarang saya recap kembali dari pengajaran-pengajaran mengenai the case of the love of God. Tentang kasih Allah yang sudah saya bahas selama seminggu ini. Mengapa tidak bisa dipahami? Mengapa melampaui segala pengetahuan? Karena kasih Allah tidak didasarkan pada kualitas kita. Tidak didasarkan pada kebaikan kita. Tidak didasarkan pada latar belakang kita. Tetapi kasih Allah semata-mata terjadi karena ketetapan dan kehendak Allah sendiri. Kasih itu melampaui pikiran kita karena Allah memutuskan untuk mengasihi kita. Dan itu adalah alasan satu-satunya untuk kasih Allah. Saya menyebutnya one way ticket. Jadi kasih itu adalah dari Allah kepada kita. Stop sampai di situ. Berbeda dengan kasih yang kita lakukan. Kalau saya mengasihi orang, dan orang itu tidak mengasihi saya, maka saya akan stop mengasihi dia. Kalau saya mengasihi sesuatu benda, maka benda itu harus memberi manfaat dan nilai kepada saya. Pada saat benda itu berhenti memberi nilai kepada saya, maka di situ kasih saya akan berhenti. Saya memberikan contoh dalam kelas semalam. Saya bilang, saya sudah meninggalkan mobil di pinggir jalan di Australia ini selama saya tinggal di sini, itu sudah 3 mobil. Pada waktu saya beli mobil itu, saya mencintai mobil itu. Tapi ketika mobil itu mogok di jalan dan saya hitung-hitung, ongkos perbaikannya lebih besar. Saya tidak melihat lagi nilai di dalam mobil itu. Saya tinggal di pinggir jalan saja. Daripada saya mau sewa tukang angkut mobil, daripada saya mau taruh mobil itu di bengkel, dan menghabiskan waktu saya yang banyak. Akhirnya saya lepaskan di jalan. Sudah 3 mobil, saudara. Mobil saya yang pertama Suzuki Swift. Tahun 2008 saya tinggalkan di pinggir jalan karena mogok. Saya hitung-hitung
Sudah akan banyak uang yang keluar. Tidak usah diperbaiki lagi. Nanti biar pemerintah saja yang angkut. Kemudian mobil saya yang kedua Mercedes-Benz. Seri A160. Tinggalkan di pinggir jalan. Sudah mogok. Tidak ada lagi nilainya. Pada waktu saya beli, saya mencintai mobil itu. Nilainya bagi saya. Tapi ketika tidak ada nilai, maka kasih saya hilang. Nah, itu kasih manusia. Alasan kita mencintai atau mengasihi, saya kasih tahu kepada saudara, bukan karena kita punya kasih, tapi kita melihat kualitas terhadap sesuatu atau orang yang kita kasihi. Jadi cinta kita, kasih kita timbul dari objek yang kita kasihi. Karena kita melihat ada value di dalamnya, maka kita kasihi. Karena kita melihat ada nilai di dalamnya, kita melihat ada kebaikan di dalamnya, ada sesuatu yang menguntungkan kita, maka kita mengasihi. Kalau tidak ada nilainya, maka saya garansi saudara tidak akan mencintai sesuatu atau mencintai barang itu. Tadi saya sudah kasih contoh, kan berapa kali saudara ganti handphone di dalam hidup saudara. Kenapa saudara ganti handphone? Karena saudara tidak melihat nilainya lagi kan di dalam handphone itu. Mungkin sudah rusak, mungkin sudah ketinggalan zaman. Berapa kali saudara ganti TV? Berapa kali saudara ganti model rambut? Berapa kali saudara ganti kacamata? Karena apa? Sudah tidak ada nilainya. Berapa kali ganti suami? Berapa kali? Tidak. Ini cuma contoh. Jadi jangan sampai karena kehilangan nilai lalu sudah ganti-ganti. Bukan itu maksud saya. Saya memberitahu kepada kita bahwa kasih kita, cinta kita berbeda dengan cintanya Allah. Cintanya dan kasih Allah itu one way ticket. Itu sebabnya Paulus bilang betapa besar, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam, dan aku tidak bisa memahaminya. Luar biasa ya. Luar biasa saudara. Artinya ketika Allah memutuskan untuk mengasihimu, keputusan itu adalah dari pihak Allah. Dari kehendak Allah. Kita yang jahat, kita yang berdosa, kita yang tidak setia, dikasihi Allah tanpa memperhitungkan itu. Roma 9 ayat 13 dikatakan, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi keputusannya itu adalah dari Allah sendiri. Ketika Allah memutuskan untuk mengasihi, Allah memberikan dirinya. Karena kasih adalah natur Allah. Esensi Allah, bukan kualitas Allah. Bukan karakter Allah. Tapi kasih itu adalah Allah sendiri. Dan Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Jadi ketika kita mendengar kata-kata Allah berkata kepada kita, aku mengasihi engkau anakku. Itu bukan sekedar kualitas. Bukan sekedar karakter, tapi itu adalah diri dia sendiri. Anda bayangkan siapakah kita ini yang dikasihi oleh Allah? Tapi kalau Allah berani mengatakan aku mengasihi engkau, berarti dia memutuskan untuk mengasihi kita dengan kehendaknya dan ketetapannya sendiri. Dan itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Kasihnya itu terjadi di dalam kekekalan. Ada amin? Puji Tuhan. Kasih Allah tidak disebabkan oleh alasan-alasan luar. Tapi kasih Allah disebabkan oleh keputusannya sendiri. Itu sebabnya kan kita selalu mengatakan kasih Allah itu memberi, tidak mengambil. Kasih manusia itu adalah kasih yang take and give. Memberi dan mengambil. Ngapain saya mengasihi orang yang tidak merespon kepada saya, ya kan? Kita harus jujur dan kita tidak bisa sampai kepada titik kasih Allah karena kita bukan Allah. Tadi saya sudah bilang, kasih manusia itu kasih eros. Mau apapun orang bilang Philadelphia ke apapun, itu tetap namanya eros. Eros itu artinya kasih yang timbal balik. Begitu.
Dalam persaudaraan pun begitu. Jadi nggak ada orang yang bilang, aku mengasihi engkau tanpa harapkan balasan. Itu bullshit. Omong kosong. Memang sih ngomongnya, saya tidak mengharapkan balasan kepadamu. Tapi tetap engkau akan mengharapkan sesuatu karena engkau merasa dia bernilai. Makanya engkau kasihi. Mana ada orang yang buta-buta mengasihi sesuatu yang sebenarnya tidak layak dikasih. Tidak ada saudara di dunia ini. Hanya Allah. Makanya Paulus bilang, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih itu. Ada amin, saudara? Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, contoh supaya kita tahu betapa hebatnya kasih itu. Mari saya tunjukkan, saudara, untuk membuka ayat yang luar biasa ini. Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saya sudah membaca ayat ini berulang-ulang kali. Saya sudah mempelajari ayat ini berulang-ulang kali, tetapi sampai di ayat ini saya selalu berhenti dan berpikir keras. Hosea ini bukan orang sembarangan, dia adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Dia adalah seorang nabi yang menyampaikan theopneustos. Dan firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang theopneustos. Saya menerima firman Tuhan ini dengan seamin-aminnya dalam hidup saya. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan, iya dan amin. Tapi sampai di sini saya berhenti. Kok aneh ya? Kenapa Tuhan menyuruh Hosea menikahi seorang pelacur? Jadi nabi Tuhan aja sudah susah. Hosea ini dibenci Tuhan. Dia bukan nabi yang khotbah di TV. Lalu suruh orang beri persembahan. Lalu dia punya mobil yang mewah, punya rumah yang mewah, naik jet pribadi. Tidak. Hosea ini dibenci orang. Dia diludahi orang, dijauhi orang, dimarahi orang. Kemanapun dia pergi, orang membelakangi mukanya terhadap dia. Karena pesannya keras. Ketika dia berkhotbah, dia menyampaikan ajaran sehat. Dan orang tidak suka mendengar ajaran sehat. Karena ajaran sehat itu menemplak orang. Ajaran sehat itu tidak pernah kompromi. Itu sebabnya ajaran sehat itu keras bagi sebagian orang. Dan sulit diikuti. Karena kita menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Kita memberitakan apa yang Tuhan beritakan. Kita menyampaikan apa yang Tuhan ungkapkan di dalam firman-Nya. Theopneustos. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya harus setia menyampaikan firman Tuhan. Tidak menyampaikan pikiran saya dengan didukung oleh firman Tuhan. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, itu yang harus saya ajarkan. Jadi nabi Tuhan sudah susah. Sudah dijauhi orang, sekarang Tuhan suruh menikahi perempuan sundal. Karena ini nggak karu-karuan, saudara. Nggak karu-karuan ini. Pada waktu kita baca ini, mungkin kita bacanya enak. Tapi ketika Hosea menerima firman Tuhan ini, firman Tuhan ini menjadi pukulan yang hebat bagi dia. Apakah saya harus melakukannya? Kalau saya melakukannya, maka saya akan dihina orang habis-habisan. Tapi kalau saya tidak melakukannya, maka saya membangkang perintah Tuhan. Insubordinate. Tapi Hosea hebat. Hosea ini bukan Wanda Dumais. Banyak kali juga Tuhan bicara kepada saya, belum tentu saya beritakan dengan
Seperti itu, saya masih pikir-pikir. Nah, jangan-jangan orang tersinggung Tuhan. Di IC ITS saja sudah sedikit. Kalau kita beritakan lagi, lebih sedikit lagi. Orang lebih lari lagi. So, ini setiap minggu kita beritakan orang dengan firman Tuhan pergi. Setiap minggu kita beritakan orang dengan firman Tuhan pergi. Ya lama-lama tinggal Wanda Dumais, daerah Dumais. Kita khotbah sendiri aja. Kita dengar firman Tuhan sendiri. Kita beri persembahan sendiri. Kita ambil lagi persembahannya habis khotbah. Enggak begitu, sudah. Enggak begitu ya. Orangnya sudah habis bagaimana? Begitu kan? Tapi Hosea luar biasa. Coba saudara lihat. Karena Tuhan bilang apa? Karena negeri ini, negeri apa? Karena Israel bersundal hebat membelakangi Tuhan. Karena mereka susah diberitahu dengan firman Tuhan, maka Tuhan mengajar dengan contoh yang hidup. Dan Tuhan mengorbankan hidup Hosea hanya untuk mengasihi bangsa yang bebal itu. Sudah bisa lihat kasih Tuhan yang besar di sini? Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Israel. Tuhan tidak pernah melupakan orang yang jahat kepadanya. Sekali Tuhan bilang, aku mengasihi engkau, maka kasih itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Itu artinya one way ticket. Kasih itu tidak akan mungkin kembali. Karena dia sudah pergi, dia kasihi, maka kasih itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Ini luar biasa contoh kasih Allah yang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Makanya kita mengerti, saya mengerti firman Tuhan ini aja susah saya. Aduh, kok begini amat ya? Kok jadi hamba Tuhan susah banget begitu? Banyak orang tapi sekarang suka jadi hamba Tuhan. Ya karena orang suka lihatnya. Jadi hamba Tuhan keren-keren. Begitu, rumahnya bagus. Mobilnya bagus. Bajunya bagus. Semuanya bagus. Nampang di TV. Hari ini pergi ke Jepang. Besok pergi ke Jerman. Besok ada di Australia. Besok ada di Papua. Besok ada di Belanda. Oh, keren banget. Wah. Biar ngomongnya belepotan. Tapi tetap diundang orang. Wah, itu kan kita jadi senang gitu. Wah. Kita harapkan, nak, kamu besok-besok jadi hamba Tuhan aja, nak. Papa sudah bosan lihat hidup kita jadi susah. Coba lihat tuh si Anu tuh. Dulu kayaknya dia susah, sekarang jadi hamba Tuhan. Dia jadi hebat sekali. Kemana-mana. Kalau mau makan jadi nomor 1. Apalagi di Manado, saudara. Benar, di Manado itu hamba Tuhan dihormati sekali. Piring nomor 1 diberikan kepada hamba Tuhan. Kalau mau makan, benar. Ini pengalaman saya. Pada waktu saya di sana. Nggak tahu sekarang mungkin sudah berubah. Kalau mau makan itu, hamba Tuhan itu harus lebih dulu yang centong nasinya. Benar. Nggak boleh yang lain. Bukan diberi kehormatan nomor 1. Betapa hebatnya hamba Tuhan. Benar, saudara. Pada waktu saya jadi hamba Tuhan, jadi penginjil itu di Manado, mau bayar aja itu ongkos mikrolet, dia nggak mau terima. Oh, Pak, penginjil ya, nggak usah Pak, nggak usah bayar Pak, udah. Saya bilang enak juga ini. Besok sering-sering ya Pak. kita seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini kasih Tuhan yang luar biasa. Karena bangsa Israel bersundal hebat membelakangi Tuhan, maka Tuhan memberikan contoh hidup. Bahwa kasih Allah diberikan kepada orang yang tidak pernah mengasihi Dia. Sekalipun bangsa Israel bersundal hebat membelakangi Tuhan, mereka mencari prostitusi, mencari perempuan yang tidak benar, meskipun mereka sudah menjadi kekasih Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Itu pesan yang kuat dari kitab Hosea. Coba lihat kepada diri kita. Allah itu luar biasa. Amin, saudara.
Berapa banyak kita tidak setia kepada Tuhan? Berapa banyak engkau membelakangi Tuhan? Bukan saya pakai engkau, saya saja. Kenapa saya mau tuduh-tuduh orang tidak setia? Saya sendiri baik tidak setia. Tapi Tuhan mencintai saya tanpa batas. Dan itulah yang tidak bisa saya pikirkan dengan pikiran saya. Unfathomable love. Haleluya. Banyak orang bilang nggak mungkin ibu singa memakan anaknya untuk menggambarkan kasih, tapi itu masih terlalu kecil. Memang betul nggak ada ibu singa yang makan anaknya. Tapi manusia banyak juga kan yang buang anaknya. Contoh. Banyak. Tapi kasih Tuhan melampaui segala ketidaksetiaan kita. Allah tetap setia. Meskipun kita tidak setia. Karena dia tidak bisa menyangkal firman-Nya. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ini yang menyegarkan hidup kita. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kasih-Nya itu besar, dalam, luas, hebat, tidak terselami dengan pikiran kita. Karena apa saya mau bilang? Pikirkan lagi prinsip sound doctrine ini. Allah adalah kasih. Karena apa? Karena kasih adalah naturnya Allah. Kasih adalah esensinya Allah. Bukan sifat. Kita tidak menerima sifat Allah. Tapi kita menerima pribadi Allah. Bagaimana Allah memikirkan kita? Kisah 2 ayat 23. Coba. Saya buka. Mudah-mudahan ayat itu tepat. Kalau salah kita cari lagi ya. Saya seringkali agak salah karena sudah banyak pikiran. Memikirkan banyak hal. Ya, betul. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Lihat. Lihat bagaimana Allah memikirkan kita. Dia, siapa itu? Yesus. Yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Saudara, penyaliban Yesus itu bukan kebetulan. Penyaliban Yesus bukan terjadi oleh karena orang ingin membunuh Yesus. Karena tidak ada orang yang bisa membunuh Yesus. Yesus berkuasa menyerahkan hidupnya dan mengambil hidupnya kembali. Tapi Yesus telah direncanakan jauh sebelum dunia dijadikan untuk diberikan kepada kita para pendosa. Itu adalah kasih Allah yang besar. Dia telah mati menebus dosa jauh sebelum kita berbuat dosa. Amin, saudara. Sekarang sudah tahu kasih Allah? Allah itu kasih dan kasih itu Allah. Itulah natur Allah. Saudara mesti dengar khotbah saya yang pagi karena ini ada sambungannya. Tadi pagi saya menjelaskan hal yang berbeda, tapi dalam tema yang sama. Jadi Yesus diserahkan kepada kita sebelum dunia dijadikan. Paralelnya apa? Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Coba lihat bagaimana Allah mengasihi kita. Dia tidak melihat kualitas, dia tidak melihat karakter, dia tidak melihat nilai. Tapi ketika dia bilang, aku mengasihi engkau anakku, maka dia sedang memberikan naturnya kepada kita. Memberikan dirinya sendiri. Maka prinsip kasih ini, kalau kita pelajari akan menjawab semua persoalan teologi dalam Alkitab. Ini menjawab persoalan keilahian Yesus. Menjawab teologi sistematika dalam teologi Kristen. Menjawab banyak persoalan. Tadi pagi saya bilang, saya suka lagu itu, What a Beautiful Name It Is.
Lagu itu bagus sekali. Tapi ada syair yang tidak alkitabiah di dalamnya. Yang lagunya, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus is my God. Kira-kira begitu ya. Tapi di dalam syair lagu itu ada yang dia bilang, you didn't want heaven without me. Saya bilang, oh, kok aneh? Allah menyelamatkan kita bukan karena keuntungan kita, tidak, saudara. Allah mengasihi kita karena dirinya sendiri. Masa Yesus tidak menginginkan surga karena kita? Tuh, terbalik ini. Salah lagu itu. Saya suka lagu itu bagus, tapi syairnya aja yang tidak alkitabiah. Hati-hati, saudara. Jadi dalam pujian itu ada banyak hal yang tidak alkitabiah. Kita perlu periksa. Gitu. Coba deh periksa syair lagu itu. Masa karena Yesus tidak mau menikmati surga sendiri lalu dia datang? Bukan itu kan alasannya. Alasannya adalah kasih. Tema terbesar dalam perjanjian baru adalah kasih. Tema terbesar dalam perjanjian lama adalah the holiness of God. And the main theme of the New Testament is the love of God. Dua-duanya karakter Allah. Jadi kalau orang hanya mengenal perjanjian lama, dia tidak akan lengkap karena tidak mengenal kasih Allah. Kalau engkau hanya mengenal kasih Allah tanpa the holiness, the kekudusan Allah, maka tidak lengkap. Lihat bagaimana persoalan the case of love ini menyelesaikan semua konsep. Luar biasa. Ketika saya mempelajari doktrin ini, saya menemukan ajaran sehat yang luar biasa. Kalau engkau memahaminya, hidupmu akan aman. Karena sampai kapanpun Tuhan mengasihimu. Bicara mengenai keselamatan juga tidak akan hilang karena prinsip kasih itu. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Keselamatan kita dijamin. Bicara mengenai irresistible grace. Panggilan Allah yang tidak bisa ditolak. Bagaimana kita bisa menolak kasih Allah kalau Allah sudah katakan, aku mengasihi engkau. Maka kita tidak bisa menolak itu. Atau kekuatan lain ingin menolak itu tidak bisa. Tuhan akan membuka hati seseorang sehingga kasih Allah bisa sampai ke dalam diri orang itu. Cuma kan saya tidak tahu siapa orang yang dipilih Tuhan. Tapi ada orang yang selama hidupnya dia akan menolak dan bebal. Ya mungkin tidak terpilih, ya saya nggak tahu. Kalau dia sampai mati menolak. Tapi selama dia masih hidup, masih ada kesempatan dia menerima kasih Allah. Siapa tahu dia terpilih. Kita tidak tahu. Gitu. Jadi jangan berhenti berdoa untuk orang itu. Amin, saudara. Jangan berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang itu. Jangan berhenti berdoa. Sebelum Tuhan suruh engkau berhenti berdoa untuk orang itu. Untuk keselamatan. Karena Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Allah adalah kasih. Dan kasih adalah Allah. Ketika Allah memutuskan mengasihi, maka dia memberi dirinya kepada kita. Karena kasih adalah dirinya sendiri. Itulah Yesus yang kita lihat. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Pendeta Erna.